Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada. Oke, di konten Yuin kali ini Yuin tuh mau bahas sesuai request ya, yang kemarin bilang Yuin bahas dong mengenai tentang anak lagi gitu ya, ketika liburan enaknya ngapain nih gitu ya. Oke, Yuin akan bahas kupas tuntas mengenai mengisi waktu liburan dan memanfaatkan waktu liburan. Oke, langsung ke video. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, langsung saja nih ya, kita sharing-sharing gitu. Ketika liburan, enaknya anak ini diapain nih? Karena kemarin kan sudah libur terlalu panjang ya, kemudian juga sekarang sudah saatnya liburan juga. Oke, saran dari Yuin atau tips dari Yuin yang pertama yaitu mengevaluasi belajar anak. Nah, bunda-bunda, kalau yang kemarin kita masih dalam tahap berjuang untuk mempelajari anak di rumah di masa pandemik, sekarang kita mengevaluasi yang mana kemarin kita, kalau ada nih ya bunda-bunda di rumah yang menjadi wanita karir, kemarin juga didobel untuk menjadi guru bagi si anak itu sendiri. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya dan kita perlu loh mengevaluasi hasil daripada analisa kita sebagai guru itu sudah pas belum buat putra putri kita. Kok ternyata kemarin ada yang kewalahan dalam menghadapi si anak, cara belajarnya, atau yang baru tahu ya, terutama yang baru tahu bunda-bundanya, ternyata anakku lemah di dalam pelajaran ini, atau ternyata anakku ketika diajar konsentrasinya kurang, kemudian juga ada ternyata anakku apalah yang baru kita sadari gitu loh. Yang mana ketika baru kita sadari itu kita harus mengevaluasi dan kita mencari tahu kita tuh harus gimana sih gitu loh. Yang pertama yang perlu kita waspadai atau yang perlu kita ingat-ingat yaitu gaya belajar anak. Berulang kali Yuin bilang seberapa penting sih gaya belajar itu gitu. Gaya belajar atau metode belajar itu sama aja ya. Seberapa penting? Ya penting banget. Dengan adanya metode belajar yang pas pada si anak, jadi belajar itu ngalir aja. Kita bisa nyerateni anak dan kita bisa masuk ke dunia anak. Kita tidak bisa masuk ke dunia anak kalau kita tidak bisa mengetahui metode belajar apa yang pas untuk si anak itu sendiri gitu. Karena apa? Ya iyalah, masa kita masuk ke dunianya anak tapi kita nggak tahu dunianya itu yang mana sih, visual kah, auditori kah, atau kinestetik kah, seperti itu. Jadi memang harus menggunakan tahap analisa yang mana di situ nanti hasil daripada evaluasi tadi kita ketemu deh, oh ternyata anakku itu masuk dalam auditori, berarti saya belajarnya juga harus dengan intonasi nada, dengan suara-suara yang khas, seperti itu. Kemudian setelah kita mengevaluasi, bisa kok di liburan kali ini kita merancang rencana ke depan next kita sama anak kita. Ada nggak rencana-rencana baru, ataukah mau pakai rencana yang lama, ataukah bahkan belum ada rencana gitu. Jadi di kita nih ya, kita harus mempunyai rencana. Besok misalkan si anaknya naik kelas 3 gitu ya. Besok di kelas 3 si adik harus bisa matematika. Besok di kelas 3 juga adik harus bisa mandiri, lebih mandiri lagi dan lain sebagainya. Target-target untuk perkembangan si anak ini harus jelas, betul-betul harus jelas. Kita merancangnya di saat-saat liburan seperti ini. Jadi ketika si anak sudah masuk tahun ajaran baru, kita tuh udah ngalir aja, enak aja. Jangan semua itu harus dilakukan ketika mau direncanakan, ketika mau dilakukan gitu ya. Tapi kita jauh-jauh hari sudah sharing, menata, demi apa? Demi putra-putri kita tadi gitu.
gitu. Nah, di sini tips Yuin cuma ada dua, yaitu mengevaluasi dan merencanakan. Itu sangat penting sekali untuk kemajuan si anak. Kapan lagi mengevaluasi dan merencanakan? Iya, sekarang di saat liburan seperti ini gitu. Oke, semangat terus ya bunda-bunda, dan kita selalu berproses untuk menjadi bunda, orang tua yang terbaik untuk putra-putri kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.